Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Sylvia Ramadina Wibowo NIM B100190515, Ifebdinda Larasati NIM B100190519, Yanda Yunita Oktia Maharani NIM B100190537 akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip Islam tentang ekonomi. Yang pertama, Islam agama sempurna. Secara eksplisit, Al-Quran menegaskan bahwa Islam adalah agama yang telah disempurnakan dan diridhoi Allah, sebagai agama yang menjadi tuntunan bagi kesejahteraan umat manusia di dunia dan di hari akhir kelak. Selanjutnya, landasan ekonomi Islam. Yang pertama, landasan akidah. Islam menegaskan bahwa manusia adalah yang dipercaya sebagai khalifah. B. Bumi, langit, dan alam seisinya ditundukkan kepada manusia. C. Memanfaatkan potensi alam dan mencari nafkah untuk kebutuhan hidup bukanlah tujuan, tapi hanyalah sarana untuk mencari keridhaan Allah. D. Harta benda yang dimiliki seseorang tidak akan menimbulkan hak-hak istimewa baginya. E. Pemberian hak sebagai penguasa kepada manusia berlaku untuk umum tanpa kekhususan. Yang kedua, landasan moral. A. Islam mengajarkan bahwa tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang meminta dan menilai bahwa bekerja yang motifnya baik adalah ibadah, tidak menggantungkan pertolongan pada orang lain. B. Mendorong umatnya agar memberi jasa kepada masyarakat. C. Menikmati hal-hal yang dibolehkan syariah seperti menikmati hasil pertanian, kerajinan, dan lain sebagainya dianggap sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Yang ketiga, landasan yuridis. Landasan yuridis ekonomi Islam sama dengan landasan ajaran Islam pada umumnya, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam. 1. Allah adalah pemilik mutlak atas segala-galanya. 2. Ada perbedaan antara yang halal dan yang haram dalam mencari dan memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam. Yang ketiga, larangan menumpuk-numpuk harta dan tidak menafkahkannya ataupun menelantarkannya. Yang keempat, jaminan sosial. Yang kelima, zakat. Yang keenam, larangan riba. Yang ketujuh, prinsip keseimbangan. Yang kedelapan, prinsip pemerataan. Dan yang kesembilan, peran pemerintah dalam mengatur perekonomian dalam upaya mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya, ekonomi menurut Ibnu Khaldun. Motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas, sedang barang-barang yang memuaskan kebutuhannya itu sangat terbatas. Sebab itu, memecahkan soal ekonomi haruslah dipandang dari dua sudut, yaitu sudut tenaga dan dari sudut penggunaannya. Yang pertama, dari sudut tenaga terbagi menjadi dua, yaitu A. Tenaga untuk mengerjakan barang-barang objek atau untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau subjek, dinamakan ma'ashi atau penghidupan. B. Tenaga untuk mengerjakan barang-barang yang memenuhi kebutuhan orang banyak atau masal subjektif, dinamakan tamawul atau perusahaan. Selanjutnya, dari jurusan kegunaannya dibagi menjadi dua, yaitu A. Kegunaan barang-barang yang dihasilkan itu hanyalah untuk kepentingannya sendiri, dinamakan rizki. B. Kegunaan untuk kepentingan orang banyak, sedangkan kepentingan orang yang mengerjakannya tidaklah menjadi tujuan utama. Hal ini dinamakan kasab. Selanjutnya, prinsip ekonomi menurut Imam Ghazali. Pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Al-Ghazali juga mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam sebuah kerangka hierarki utilitas individu dan sosialnya yang triparti, yakni kebutuhan, kesenangan, kenyamanan, dan kemewahan. Ia mengidentifikasi 3 alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi. Yang pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup.
Yang kedua, untuk mensejahterakan keluarga. Yang ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Yang terakhir, prinsip ekonomi menurut Yusuf Qaradawi. Menurut Yusuf Qaradawi, ilmu ekonomi Islam memiliki 3 prinsip dasar, yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan. 2 prinsip yang pertama kita sama-sama tahu, pasti tidak ada dalam landasan dasar ekonomi konvensional. Ekonomi Islam mempunyai sifat dasar sebagai ekonomi robbani dan insani. Disebut ekonomi robbani karena syarat dengan arahan dan nilai-nilai ilahiyah. Sedangkan ekonomi insani karena ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Karakteristik ekonomi Islam bersumber pada Islam itu sendiri yang meliputi 3 asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak, dan asas hukum muamalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.